Sendiri, untuk sementara sendiri. Untuk sementara Sendiri. harapannya ke depan Yakin dan percaya kalau orang yang tidak menyerah pasti akan sampai di puncak, biar pelan-pelan jalannya. Betul. Iya kan? Yang jadi masalah dia menyerah tidak ke puncak. Iya kan? Bagaimana cara Itu buatnya? resepnya membuat dengan hati. Oh, tuh, dengan hati. Pantasan rasanya rasa rindu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita kembali lagi di podcast One Tree. Saat ini podcast One Tree berkunjung ke Cafe ABS yang tepatnya ada di Desa Sibedi, depan Masjid Ar-Rahman Dusun 2. Nah, kebetulan malam hari ini kita menghadirkan dua narasumber. Satu dari owner ABS, narasumber kita kedua mungkin tidak asing lagi dengan teman-teman semua, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sibedi. Oke, mungkin langsung saja. Tapi Pak, siap. ini enak loh. Sambil makan ya. Iya, kita mungkin ngobrol santai saja. Pak Ketua, kalau ini Sebelumnya kita tanya dulu resepnya ini apa ya? Resepnya bagaimana cara Itu buatnya? resepnya membuat dengan hati. Oh, tuh, dengan hati. Pantasan rasanya rasa rindu. Terus. Kalau kami dipanggil siapa ini bagusnya? Kakak, abang atau siapa ini? Kakak saja. Oh iya. Nah, malam hari ini kita sama Kakak Akbar. Juga boleh. Siapa? Om juga boleh. Kayaknya sudah boleh om ini. Kakak saja kayaknya lebih akrab ya. Malam hari ini kita akan tanya-tanya Kakak Akbar, owner Cafe ABS Desa Sibedi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita diskusi santai atau ngobrol santai. Mungkin langsung saja nih Kakak. Gitu. Tapi Kakak ini awet muda saya lihat ini. Nah, kalau saya mau tanya ini, saya mau nyontek dulu Ketua, soalnya briefingnya tadi singkat sekali. Nah, Cafe ABS ini berdiri di Desa Sibedi itu sudah berapa lama ini, Kakak? Kalau Cafe ABS ini berdirinya sebenarnya ini masih baru. Masih baru ya? Iya, untuk ABS. Barunya baru bagaimana? Baru lahir atau bagaimana ini? Baru dirintis sendiri. Baru dirintis sendiri. Oh, baru dirintis. Ya, Sudah ada 1 tahun atau bagaimana? Iya, mau 1 tahun. mau 1 tahun ya. Berarti di 2025 ya? Iya. Tapi rahasianya supaya bertahan lebih 1 tahun ini bagaimana nih? Siapa tahu ada kiat-kiatnya supaya kita usaha tetap bisa bertahan gitu. Karena kan di luar sana banyak kafe buka tutup kayak gitu kan. Tapi saya lihat sini konsisten. Konsisten. Kita ini cuma cukup untuk menata saja begitu supaya bagaimana? Mungkin karena harapan besar ke depan gimana gitu. Ya begitu saja kalau begitu. Oke, kalau saya bukan juga baru ini makan stik pisang di sini sudah berapa kali. Ini resepnya ini Kakak Akbar ini belajar sendiri atau pernah ikut pelatihan atau bagaimana ini? Iya, maksudnya menu-menu di sini nih. Menu di sini cuma resepnya tahunya dari mana? Resep sendiri. Oh, resep Wow, sendiri. resep sendiri boleh diminta nanti ya, siapa tahu ada yang mau. Siap. Iya. Siap. Halo, kalau ada kalian yang mau nanti resep untuk bikin kafe boleh dihubungi. Boleh, saya. Kakak. Tapi boleh Kakak tes di sini. Makanan yang ada di Cafe ABS ini resep Iya. sendiri. Oh, resep sendiri ya, luar biasa. Yang ready tiap malam itu apa, Kakak? Yang ready yang tiap malam itu seperti ada di menu juga ini. Oke. Oh, di menu ini ada semua ya tiap malam ya? Iya. Tiap malam. Kalau Siapa boleh tahu ya. itu menunya apa semua? Menunya sekarang ada dia tempe tahu begitu. Wow, ada tempe tahu juga ya. Cemilannya ini seperti ini, stik pisang. Tempe tahu digoreng dengan rasa cinta dan kasih sayang. betul sekali. Boleh sekali, Biasa. siap, mantap. Dengan Tapi- minumannya ada juga saraba, Oh, oke. Jus ada juga ya? jus ada. Kopi. Tapi saya ngomong-ngomong kopi, saya coba Itu dulu kopi kopinya warna apa? kawan. Warna hitam atau apa? Ini kopi bubuk ya? Mantap ya. Mantap. Jangan terlalu manis. Ya, jangan terlalu Oh, manis. oke. Cukup orangnya yang manis katanya kawan. Siap. Oke. Baiklah. Apa kalau biasanya tiap malam itu tetap ada pengunjung atau bagaimana?
untuk saat ini pengunjungnya juga, dan juga kita hanya mensyukuri berapa saja, 1-2 orang ada. Yang penting ada gitu. Oke, siap. Yang penting bertahan Om ya. Iya. Bertahan Om, betul. Sip. Nah, apa namanya? Ini kan pengunjungnya kadang rame, kadang sepi, kadang sama sekali tidak ada. Nah, kalau dengan situasi seperti itu, nah apalagi kalau dengar-dengar di Desa Sibedi itu sudah ada juga apa koperasi Desa Merah Putih. Baru kan ternyata kalau mau dicari tahu, diskusi dengan Pak Ketua, kebetulan malam hari ini kita kedatangan ketuanya langsung. Koperasi Desa Merah Putih ini kan bukan sekedar koperasi atau bukan koperasi simpan pinjam seperti pada umumnya, tapi koperasi lebih mengarah pengembangan usaha dan lain-lain. Nah, bagaimana respon dari owner ABS ini dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih? Apalagi Desa Sibedi ini kalau saya lihat dapat bantuan kantor ini beserta gerainya ini. Nanti soal operasional dan lain-lain nanti saya tanya ke ketua. Tapi ke Kakak Akbar dulu ini soal bagaimana tanggapannya dengan adanya koperasi Desa Merah Putih. Kalau untuk saya pribadi, hanya maksudnya menerima dengan baik itu adanya koperasi Merah Putih yang ada di Sibedi. Dan kita hanya mengharap semoga itu koperasi Merah Putih bisa bekerja sama dengan baik dengan UMKM yang ada di Sibedi. Nice. Catat itu ketua, catat. Nah, masalahnya gini, Penting saya sebagai ketua koperasi saya nggak tahu nih kerjasama dalam bidang apa gitu kan, yang bagaimana. Jadi ini kan kita ketepatan salah satu dengan Om Akbar kan yang ceritanya salah satu pelaku ya UMKM di Desa Sibedi ini, dan kita berbicara adalah koperasi Desa Merah Putih di Sibedi, berarti skopnya Sibedi. Nah, sebenarnya harapannya apa nih? Maunya itu keterlibatan koperasi dengan dengan UMKM tadi apa nih maunya? Sistem dalam bidang apanya kayak gitu. Gak apa-apa, kali ini kita nggak perlu manis di bibir tapi di hati tidak gitu. Blak-blakan, karena kenapa? Kalau tidak begitu bagaimana kita majunya kan? Gitu, nggak usah rahasia-rahasiaan gitu. Nyantai aja harapannya, setidaknya gimana gitu. Gimana itu? Jadi bagaimana bagusnya? Pak Ketua langsung yang tanya ke Iya, betul. Iya. Karena kan situasinya begini ya kan, program koperasi ini sebenarnya memang untuk meningkatkan potensi daerah masing-masing. Nah, sedangkan ini kan banyak komen-komen gini kan. Sedangkan banyak juga yang mengatakan akan mematikan UMKM di daerahnya. Oke. Nah, ada isu begitu? Ada, banyak di media sosial dan di mana-mana begitu kan. Karena dia akan buka gerai, buka ini. Nah, makanya saya bilang kita berbicara dengan pelaku UMKM nih. Maunya yang bagaimana? Menyupportnya bagaimana nih? Gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk saya sementara ini hanya menerima saya dulu dengan adanya ini Program. Kopdes ya. Iya. Tapi memang notabene ini program bagus ya kan, cuman kadang kembali kepada masyarakat masing-masing kayak Berarti pertanyaannya harus diganti ketua ke Kakak Akbar, tapi bukan Kakak Akbar baju hitam. Akbar baju hitam beda. Beda. Dia sekarang masih sementara di atas. Iya, siap. Kalau Di ini atas awan dia. Kakak Akbar Cafe ABS gitu. Nah, berarti kalau saya pertanyaannya diganti ketua. Nah, pertanyaan mungkin sederhana. Apakah kehadiran Koperasi Merah Putih ini jadi ancaman untuk UMKM atau justru jadi peluang? Mungkin lebih pada begitu ya. Kalau untuk saya, Iya. dengan adanya koperasi ini bukan jadi ancaman, tapi nanti insya Allah maksudnya saling membantu begitu di Desa Sibedi ini. Amin. Jadi kita maksudnya tidak berpikir untuk jadi ancaman itu ada Koperasi. Apalagi ini program pemerintah ya. Iya. Jadi pemerintah tidak mungkin dia maksudnya mematikan UMKM seperti yang jualan-jualan kecil seperti kita ini kan. Betul. Iya. Ya setuju saya, karena memang pemerintah maunya meningkatkan kita yang kecil, bukan mematikan kayak gitu kan. Karena begini, di dalam koperasi Merah Putih itu adalah begini. Dia ada salah satu akan mengangkat potensi daerah.
ataupun memperdaya masyarakat-masyarakat di situ. Nah, dia juga ada salah satu gerai simpan pinjam. Gerai simpan pinjam ini kan bisa diperuntukkan untuk apa? Untuk mengembangkan usaha. Ya, untuk mengembangkan usaha dengan SKB dong ya, ada syarat berlaku kayak gitu. Ada syarat berlaku. Ada syarat berlaku ya kan. Nah, baru juga misalkan kita bisa baku supply dengan koperasi ya kan. Pemain UMKM misalkan kayak Kakak Akbar kan pasti ada bahan-bahan yang dibeli. Nah, belinya di koperasi lebih murah. Ya, lebih murah. Nah, bisa juga nanti laku baru bayar. Itu kan mempermudah nih. Iya, betul. Ya kan, jangan negatif dulu gitu kan. Belinya di koperasi karena misalkan gula apa kayak gitu. Situ lebih murah. Nah, dapat bonus juga kan gitu. Dapat bonus juga, ada juga beberapa bonus-bonus dari koperasi gitu kan. Nah, itulah maksudku setidaknya kayak Kakak Akbar atau masyarakat lain terbuka. Oh, ini bukan mematikan tapi malahan mendukung, mempermudah. Kayak gitu. Makanya tadi kita seolah-olah pengen tahu nih tanggapan dari masyarakat seperti Kakak Akbar yang melakukan UMKM yang sangat luar biasa. Maksudku tadi Kakak Akbar sempat ceritanya gini, kadang sepi, yang pasti ada, cuman kita nggak menyerah. Yakin dan percaya kalau orang yang tidak menyerah pasti akan sampai di puncak, biar pelan-pelan jalannya. Iya kan? Yang jadi masalah dia menyerah tidak ke puncak, iya kan? Kayak gitu. Harapannya sih hadirnya koperasi semoga angin segar, Om ya. Semoga angin segar, bisa saling dukung, saling support dalam pendanaan juga bisa, bahan-bahan juga bisa. Segmen pasar juga bisa, karena kan segmen pasar koperasi bisa diarahkan nih, kayak gitu kan, apa yang dibutuhkan, kayak gitu, seperti itu. Berarti kita sudah dengar ini tuh, ternyata menurut Kakak Akbar, selaku pelaku UMKM Desa Sibedi, hadirnya koperasi itu bukan ancaman, meskipun Ketua juga sudah sempat jelaskan bahwa ada beberapa isu di luar, hadirnya koperasi ini justru menghilangkan usaha-usaha kecil yang lain yang ada di desa, padahal justru tidak sebetulnya. Justru tidak, mempermudah, betul. Nah, berarti kita beralih ke Pak Ketua ini. Nah, dengan harapannya Kakak Akbar tadi, dengan harapan tadi itu ketika lihat Desa Sibedi sudah sementara progres pembangunan kantor dan gerai. Nah, kira-kira apa keuntungan untuk baik itu untuk pengurus koperasi, untuk anggota koperasi dan untuk teman-teman UMKM yang ada di desa setempat atau khususnya Desa Sibedi, Pak Ketua? Siap. Nah, kalau untuk pengurus Padamu Negeri ya, Padamu Negeri, karena sampai sekarang belum ada masalah ininya, belum ada masalah honornya kalau untuk pengurus Padamu Negeri, padaku lelahnya kayak gitu ya. Oke, karena belum jelas, tapi pasti ada, yakin dan percayalah, setiap apa yang kita usahakan pasti ada hasilnya gitu kan. Nah, kalau untuk anggota ya kan, kalau untuk anggota koperasi itu yang pasti kalau sudah terdaftar akan mempermudah untuk belanjanya, akan memberikan kemurahan, lebih murah dia bisa berbelanja di koperasi dibanding yang di tempat lain kayak gitu ya. Itu, dan juga ada termasuk lowongan kerja spesial untuk anggota koperasi. Nah, kalau UMKM ya kan, intinya koperasi berbicara anggota. UMKM yang tidak terdaftar masuk anggota dihimbau ataupun alangkah bagusnya daftar jadi anggota koperasi supaya nanti bisa disupport seperti kita cerita tadi gitu kan. Tapi kalau enggak gimana ya, kalau masalah daftar jadi anggota koperasi itu tetap akan membuka pendaftaran untuk jadi anggota koperasi kayak gitu ya, mau UMKM, mau petani, mau nelayan, mau pilot kalau ada. Tapi di sini nggak ada yang pilot, nggak ada. Tidak ada nelayan. Nggak ada nelayan ya di sini. Nggak ada nelayan, iya kan? Nggak ada laut. Gunung. Gitu. Iya, hanya gunung. Berarti tukang panjat gunung gitu ya. Tapi gunung kembar kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Nah, Gunung Kembar ada di sini. Ada. Bukit Satu Pohon dengan Bunti Ede Desa Padende. Oh, berarti Karena aku samping lumayan mirip lah tau. Berarti desanya kita ini apa ya, sepasang bra.
Gitu. Iya, karena nggak boleh pasang beras satu gunung aja kan. Oh gitu ya, harus Iya, dua harus ya. dua gunung. Kayak gitu. Jadi itu dia intinya kawan. Jadi intinya koperasi itu harapannya kita dan sesuai visi misinya kayak gitu dia, Om Akbar, yakin dan percayalah, kalau memang sesuai nanti UMKM-nya kita juga bisa jalan. Dan titip pesan untuk teman-teman yang melakukan kegiatan UMKM, yakinlah kita bukan memotong rezeki. Koperasi ini bukan memotong, tetapi dia akan mengangkat gitu. Dia akan mendukung supaya UMKM ini bisa bersinar. Bisa Kayak gitu. tumbuh sama-sama. Iya, itu. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, tapi memang ini bener enak. Makanya saya sambil makan tadi. Iya, bener enak. Serius, kawan-kawanku, kalau kalian lewat Sibedi jangan sampai kalian lupa ya. Tapi ini pisang dari mana, Kakak? Ini pisang sendiri, pisang di sini sendiri. Oh, pisang dari Sibiri Iya, sendiri. Iya. Ada yang jual atau tanam sendiri? Ada yang jual. Oh, ada yang jual ya. Ini pisangnya Kita pisang apa? penyambung. Pisang sepatu. Pisang sepatu. Pisang kaos kakinya ada? Nggak ada ya? Nggak ada pisang kaos kaki. Ini pisang sepatu yang pakai tali atau langsung pasang? Langsung pasang Oh, kayaknya. langsung pasang. Pasang. Ya, kalau siang-siang teman-teman atau siapapun lewat sini ada es kelapa muda juga. Ini buka dari jam berapa, Kakak Akbar? Kalau bukanya dari pagi. Oh, pagi sudah buka. Iya, Jam berapa? Jam 9 kah? Jam 10? jam 8 sudah. Oh, jam 8 sudah buka ya. Jam kerja Luar biasa. Siap. Tapi yang kalau ini sendiri, Kakak Akbar. sendiri. Untuk sementara sendiri. Untuk sementara. Untuk sementara sendiri. Harapannya ke depan Nanti nggak ada teman. mau ada teman sama-sama Oh, ya. iya, teman ya. Sementara itu. Kita Itu doa. karyawan atau siapa itu? Untuk maksudnya Waiters. Gitu, Untuk waiters. Ketua, kalau kantor ini dia berapa gerai itu, Ketua? Oke, kalau kantor koperasi itu ada Sekedar 6, informasi untuk teman-teman. gitu. kantor koperasi itu ada 6 gerai yang memang diwajibkan oleh pemerintah pusat. Oke, 6 gerai itu semuanya kita udah tahu. Tetapi ada gerai yang ketujuh itu adalah mengangkat potensi. Kita harus fokusnya itu sebenarnya di daerah itu mengangkat potensi daerah itu sendiri. Potensi maksudnya apa? Potensi ini banyak, sumber dayanya, sumber daya manusianya dengan sumber daya alamnya kan. Iya kan? Itu. Nah, lari ke sumber daya alam seperti bahan-bahan ini tadi kan. Pisang ini kan di Sibedi banyak ya kan? Banyak petani pisang. Nah, kalau misalkan pangsa pasarnya lebih banyak kita carikan pisang ya kan, ataupun pemain UMKM lebih edukasi gitu kan, pisangnya itu bisa jadi tahan lebih lama kayak gitu kan, pangsa pasarnya masih lebih bagus kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara gerai itu, gerainya akan banyak. Tapi yang ditentukan oleh pemerintah itu hanya 6. Itu wajib setiap KDMP, tapi sisanya itu mau jenis usaha apa, mau dibuat koperasi boleh, bermitra dengan pemain UMKM boleh. Contoh, misalkan Kakak Akbar ini, oh aku lebih bermitra dengan koperasi lah, jadi koperasi nanam saham. Oke, itu boleh, sistem bagi hasil boleh. Nah, atau enggak, aku mau minjam dana aja. Oh boleh, nah terserah dia kan gimana gitu. Kalau sistem dalam saham bagi hasil ya tertib pembukuannya kayak gitu kan, supaya transparan. Karena kenapa? Namanya koperasi itu milik orang banyak kayak gitu kan. Bukan kita berbicara masalah dengan ketuanya, dengan pengurusnya aja, kagak, sama semua anggota yang di dalam kayak gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang mau bermitra, nggak apa-apa. Konsepnya bermitra itu bagaimanapun yang penting sama-sama untung, bukan sama-sama buntu. Siap. Iya, iya, karena memang harus notabene koperasi nggak bisa berjalan tanpa masyarakat di daerahnya sendiri. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang dibutuhkan itu orang-orang kreatif. Nah, bentuk orang-orang kreatif itu adalah yang mau melakukan salah satunya UMKM. Seperti Om Akbar ini. Tapi ini bukan sistem patente, bukan. Siap. Memang kreatif beliau, Luar serius. biasa. Bukan. Luar biasa. Jadi orang di koperasi itu butuh orang-orang yang seperti itu, kayak gitu, yang kreatif, yang tidak tahu kata menyerah. Siap. Nah, untuk 5 menit terakhir ini, toh. Oke. Tadi kan Ketua sudah banyak menjelaskan bahwa Banyak sekali. gerai untuk koperasi Merah Putih itu ada 6, Iya. ada 6 gerai, dan Ketua juga sudah menjelaskan bahwa potensi yang akan dikembangkan apa, dan harapannya koperasi desa dan UMKM yang ada di desa setempat bisa tumbuh sama-sama begitu. Yes.
dengan Nah, koperasi. mungkin yang terakhir kita akan minta closing dari Kakak Akbar dan mungkin juga nanti Statement dari closing gitu ya. closing statement ya dari kebalik ya. Ya. Maaf, bahasa Inggris saya agak lalu Enggak saya lah. agak di belakang. Oh gitu, siap. Nanti akan ada closing statement di 5 menit terakhir dari Kakak Akbar dan Pak Ketua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Desa Sibedi. Nah, closingnya mungkin soal apa namanya, bagaimana bisa konsisten, Ketua. Oke. Karena konsisten itu penting dalam membangun usaha toh? Apapun itu ya. Apapun itu, apalagi kalau melihat kondisi Pak Ketua di khususnya Kecamatan Maraola ini, sepanjang jalan trans ini kan kalau saya tidak salah itu kan dulu di Binangka sendiri sebetulnya ada dua kafe, di Padenda juga mungkin sebelumnya ada, atau di beberapa desa juga ada. Tapi yang sampai hari ini masih bertahan itu sisa kafe ABS. Wow. Nah, kira-kira apa resepnya? Bukan hanya resep stik pisang, tapi resep untuk Konsisten. bisa konsisten itu. Meskipun kita tidak tahu ini pahit manisnya di belakang layar itu bagaimana. Ya, kita cuma mau dengar bagaimana ininya toh. Bukan itu, Kakak Akbar. Kalau untuk sekarang itu resepnya hanya tabah dan maksudnya tabah untuk menjalani usaha. Dan menjalani hidup ya. Iya. Biasa. Ini kalau keimanannya Kakak Akbar ini di sini Nabi Muhammad, Kakak Akbar sudah di sini. Sudah sedikit lagi. Sudah agak itu sudah dekat. Karena memang sudah bukan pasrah tapi berserah diri sama yang di atas. Kalau kita berbicara pasrah dengan berserah Berserah diri diri itu beda. Itu beda jauh, bukan beda tipis. Beda Bukan. jauh ya. Kalau pasrah itu adalah Tidak mau berusaha. lapar tidak makan. Nah, Oke, itu pasrah. Pasrah begitu ya, lapar. Iya, benar. Kalau berserah diri, Kalau berserah diri itu berusaha dengan harapan bahwa akan diberikan rezeki. luar biasa itu. Ini closing sudah Ketua atau belum? Oh, belum. Ini Saya kira masalah. sudah. Masih panjang kali lebar. Oh, maaf. Begitu Kakak Akbar ya. Iya. Intinya jalani dan semua diserahkan sama yang di atas. Yang ya. di atas. Ya. Betul. Kalau dari Pak Ketua ini, karena tadi kan yang enak-enaknya Pak Ketua cerita toh, pasti kedepannya KDMP yang Desa Sibedi ini pasti akan menuai banyak tantangan, Ketua. Iya, betul. Pasti itu Ketua. Baik dari segi pengurus, Ya, anggota Iya. ataupun usaha misalnya, pasti banyak tantangan. Nah, betul. untuk closing Ketua, kira-kira sudah ada tidak resep untuk mengantisipasi itu? Kalau dalam itu mitigasi bencananya sudah ada. Ya, mitigasi bencana. Gimana Ketua? Oke. Nah, kalau dari saya ya, jujur aja saya mau bilang ada beberapa kekecewaan sebelum saya kasih tahu closing statement, tapi saya mau curhat sedikit. Siap. Malumlah siapa lagi yang mau dengarkan curhatku kalau istriku di rumah sibuk. Oh, Anaknya. Iya. Siap. Jadi saya mau curhat sedikit. Oh, Ketua suara istri ya? Udah, tenang aja, udah. Udah 2 anak. Ini mau curhat ini kapan? Siap, lanjut Ketua. Nah, ceritanya begini. Saya biasa beberapa warga saya temuin, saya coba untuk menyampaikan program-program KDP ini ataupun mengajak, ayolah sama-sama gitu kan. Yang kadang miris hati saya dengan jawabannya warga, tapi mungkin saya tidak salahkan mereka yang menjawab, cuman kayaknya nggak tepat gitu. Jawabannya begini, jalan saja dulu, nanti kalau sudah maju atau sudah berkembang baru kami gabung. Nah, masalahnya, pertanyaannya, apa yang di jalan kalau kamu nggak bergabung? Iya. Oh, begitu Ketua. Iya kan? Bagaimana? Karena kita harus sama-sama baru besar, bukan saya sendiri besar. Kalau saya sudah sendiri besar, koperasi sudah sendiri besar, buat apa kalian gabung? Berarti hanya untuk keuntungannya kalian. Ya saya juga tidak perlu gitu kan. Jadi itulah intinya. Tapi saya tahu mungkin masyarakat belum sampai semua sosialisasinya, tapi open heart lah, buka hati lah dengan hal-hal yang baru gitu ya. Hal-hal yang baru. Kenapa nggak kita mencoba? Iya kan? Kenapa nggak kali ini kita berharap? Siapa tahu dengan program ini bisa berubah. Kayak gitu kan? Oke, closing statement-nya, Kasih kata-kata mutiara dulu Ketua. jangan pernah berhenti berharap, karena harapan itu adalah napas kehidupan. Kalau Anda sudah tidak berharap, ya udah, inilahi namanya. Luar biasa. Oke, teman-teman semua,
apa namanya? Mungkin singkat tapi sangat banyak apa namanya? Banyak sekali yang bisa kita dapatkan informasi pada ngobrol santai kita malam hari ini di Cafe ABS. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kakak Akbar bahwa Cafe ABS itu buka mulai dari jam 8 pagi sampai malam itu tidak terbatas. Kalau misalnya masih ada apa namanya? Masih ada pelanggan, masih buka begitu. Kalau sudah tidur dia datang kita mau makan boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Oke, siap. Tadi juga kita sudah dengarkan banyak sekali informasi terkait KDMP, khususnya KDMP yang ada di Desa Sibedi, karena kebetulan malam hari ini sudah ada ketuanya langsung. Teman-teman semua, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait soal KDMP Di kolom komentar. Kolom boleh. komentar. Jangan lupa di-subscribe juga Di-subscribe. ya channel ini. Iya Siap, dong. siap, betul. Iya. atau mau ditanya-tanya soal Cafe ABS, bisa juga lewat kolom komentar Ya. apa podcast Ya, boleh. One Tree gitu. Order di kolom komentar boleh. Sudah basi duluan. Sudah basi duluan. Oke, teman-teman semua, mungkin sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.